Astaga, mantap. Hari ini saya ingin terlebih dahulu sebelum masuk firman, news berita akhir-akhir ini saudara, kita sudah tahu dolar naik ke 17.600, amin. Semua naik, yang nggak naik seperti di kenaikan Tuhan saya bilang cuman tinggi badan kita ya. Bapak Aurel dibagi-bagi tinggi badannya. Jangan pelit-pelit, banyak di antara kita yang membutuhkan Pak. Ya, Jan Perez dibagi tinggi badannya, jangan pelit-pelit, ditabur. Jadi semua naik, sembako naik, minyak naik, semua naik saudara. Kemudian selain daripada itu kita melihat puji Tuhan geopolitik Iran dan juga Israel sudah sedikit mereda, ada gencatan senjata dan seterusnya. Diprediksi ke depan akan lebih damai lagi karena sudah usai cerita tentang Selat Hormuz. Gak berhenti sampai di situ, USA baru saja mengeluarkan 162 file rahasia yang selama ini rahasia dibuka ke publik. Ada tentang UAP, ada yang tahu nggak? Ternyata saudara dari file itu menunjukkan objek-objek yang tidak teridentifikasi dan dicurigai itu adalah UFO, alien. Ada yang tahu ceritanya? Udah baca berita? Belum ada yang baca ini. Astaga, itu Evan tahu ya. Jadi sekitar 2-3 minggu lalu mantan presiden Amerika mengatakan, Barack Obama, bahwa alien itu real katanya, tapi dia belum pernah berjumpa. Jadi saudara, dulu mungkin kalau diceritakan sekitar 7, 8 atau 10 tahun yang lalu kita gak percaya Bapak Ibu. Kita gak percaya karena kita sudah terlalu lama dalam comfort zone, dunia ini dalam zona nyaman, dunia yang begitu dan begitu saja. Tetapi sejak era COVID, segala sesuatu jadi mungkin, amin. Dulu sebelum COVID kita gak mikir ada perang itu kayak udah terlalu lama kita nggak berperang, ya kan? Sangat lama sekali. Terakhir di Timur Tengah, itu pun juga Israel tahun 70-an tuh udah banyak dari kita yang belum lahir mungkin. Pak Jo masih kecil mungkin. Udah lupa di ingatan kita tuh kapan ya dunia benar-benar negara perang. Tapi setelah COVID, Ukraina, Rusia, kemudian Palestina, Israel, Iran. Dan jadi segala sesuatu menjadi mungkin. Segala kekhawatiran kita, dulu kita nonton di TV, film Terminator. Siapa yang di sini pernah nonton Terminator? Pak Aurel nonton Terminator gak? Arnold Schwarzenegger ya Pak ya? Arnold suasana segar. Zaman itu terkenal badannya kayak Adira ya kan, lebih juara dunia binaraga Arnold. Terus kemudian jadi saudara, itu Terminator itu dari tahun 90-an sampai 2003 kalau nggak salah, season terakhirnya. Itu ada 3 ya kalau nggak salah. Itu saudara di situ sudah ada yang namanya AI, bayangkan. Sekarang ChatGPT yang kita pakai, ternyata Terminator tapi namanya apa saya lupa. Itu sudah ada kecanggihan buatan. Tapi kecanggihan buatan diceritakan di situ karena Terminator dari masa depan memberontak gitu dengan manusia. Jadi Bapak Ibu, saya melihat dunia ini seperti ada grand design. Betul atau betul? Ada sesuatu yang didesain. Jadi tentang UFO ini saya pun merenung. Ada nggak ya? Kira-kira ya, ini iseng-iseng tanya aja biar seru. Siapa di sini yang percaya alien itu ada? Gak ada dosa, ini kan pendapat. Yang percaya alien ada. Siapa di sini yang gak percaya alien itu ada? Siapa di sini yang gak tahu apa-apa? Ini tanya aja loh, saya penasaran gitu kan. Soalnya saya sendiri jadi penasaran gitu. Beberapa hari itu sebelum tidur saya selalu nonton tentang alien, UFO. Wih, ternyata ada ya kehidupan di luar kita. Dan banyak pakar menyebut bahwa Amerika sudah puluhan tahun berkomunikasi dengan itu. Udah berhasil tapi masih belum belum disebarkan, belum dibuka gitu. Nanti Cinta, skripsinya harusnya ini, langsung A+ nanti kumlot. Dosenmu gak bisa nyalain karena gak tahu apa-apa tentang UFO ini ya kan. Jadi Bapak Ibu, begitulah saudara, akhir zaman ini ada yang gak mungkin menjadi mungkin. Kita masuk firman Tuhan, tolong Mbak Novi. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Katakan dipenuhi Roh Kudus. Senggol kanan kiri tanya, apakah kamu dipenuhi Roh Kudus?
Next Pak Novi. Coba dibaca sama-sama dengan kuat ya. Yang paling kuat berkatnya paling luar biasa. 2, 3. Jadi saudara, di Efesus pasal 5 kita belajar Tuhan ingin tangkap ini baik-baik saudara. Perlihatkanlah dengan seksama, lihat dengan seksama bagaimana kita hidup. Bapak Ibu, saya tahu banyak yang kehilangan harta, hancur meninggalkan Tuhan. Kehilangan keluarga, hancur meninggalkan Tuhan. Tetapi sebagai hamba Tuhan di sini, firman Tuhan mohon maaf dikatakan jangan bebal. Amin. Jangan bebal. Apalagi saya ini sebagai kepala keluarga di titik hidup seperti saya, di usia saya itu puncak kebebalan seseorang ya kan. Mungkin puncak merasa gak ada yang bisa melarang, gak ada yang bisa mengekang, gak ada yang bisa mengatur. Tetapi satu yang saya sadari, kita harus, karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, ada firman yang mengatur kita. Amin. Senggol bapak-bapak kanan kiri, ada firman Pak. Ingat Tuhan Pak. Suami istri-istri juga gitu. Pak ingat Tuhan Pak Amin. Saya selalu pesan sama boru-boru. Kalau lagi kemarin pun habis ibadah Bipro kami makan. Namanya tempat makannya apa semalam itu? Di ujung pasar 2 ini, gak tahu lah namanya apa. Enak-enak Bapak Ibu, enak lumayan, satenya enak, nasi bebeknya enak di ujung sini. Diajakin anak muda. Selalu saya pesan, kemarin sama Vera sama Esther saya pesan. Pokoknya kalau cari cowok, simple, gak usah ABC. Si Esther kan karena dia bendahara. Pak Agem, aku mau yang punya sawit. Berapa hektar katanya? Berapa? 50 hektar minimal kata. Wih 50 hektar minimal, bah gitu. Aku bilang, mau 50 hektar kek, mau cuman 1/4 hektar kek. Yang penting takut Tuhan, amin. Abang takut Tuhan? Nah, ambil pulang ya boroku. Boleh disegerakan. Yang penting takut Tuhan, amin. Saya ngomong, mau dapat duit seberapa, Tuhan aja gak takut, apalagi kau yang badanmu kecil kayak gini, gak akan takut sama istri, amin. Dihantam kau nanti. Aku bilang, takut Tuhan. Tapi Agem, aku kan kepingin, mungkin kebanyakan nonton drakor, drajin, dapat pasangan yang kaya gitu kan. Saya ngomong sama buru-buru gini, kalian dapat sesuatu yang kaya, kalian orang kaya gak apa-apa, tapi kalian harus siap hati. Harus sabar, 1000 sabar. Kenapa? Pertama, mertua kalian, pandangan pertama pasti mencurigai kalian suka hartanya aja. Normal gak kayak gitu? Normal ya Bapak Ibu, normal. Suaminya lebih kaya segala macam. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang paling benar adalah kalau mau merintis bersama, sukses bersama. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Iya, karena di kenaikan Tuhan Yesus saya udah ngomong, sukacita itu bukan kita menerima sesuatu yang tiba-tiba. Sukacita adalah bagaimana damai sejahtera, adalah bagaimana kita akhirnya sadar, bersyukur, mendapat sesuatu yang kita perjuangkan. Kalau kita dapat sesuatu yang cepat, instan, hanya karena menikah kita menikmati rumah yang besar, itu kebahagiaannya juga sementara. Tapi kalau kita, karena kita merintis, ketika kita ada di atas sana, kita akan hati-hati. Amin. Kita akan lihat ke belakang. Wih, dulu menderita kali hidupku ya. Dulu kayak gitu ya hidupku ya. Kita akan bersukacita, bersyukur, dan kita akan memiliki kemampuan mempertahankan. Amin. Next Pak Novi. Ya, ini Bapak Ibu, generasi modern,
versus generasi yang dipenuhi Roh Kudus. Hari ini ngomong Roh Kudus kayak udah nggak zaman ya. Tapi saya ini hamba Tuhan yang mungkin dipanggil Tuhan tuh untuk memperkuat tentang karunia Roh, tentang Roh Kudus ini Bapak Ibu. Yang pertama, generasi saat ini penuh informasi kosong arah. Bapak Ibu hati-hati, banyak anak-anak muda ngelihat sesama anak muda di YouTube udah sukses, uangnya udah puluhan miliar. Hati-hati, kita nggak tahu di belakangnya bagaimana. Amin. Jadi minder dan segala macam. Pada hobi flexing semua. Lulus SMA sama-sama, masuk kuliah sama-sama. Si dianya udah jadi kadis atau jadi apa, kitanya masih gini-gini aja. Jangan kecil hati, amin. Jangan kecil hati, amin. Jadi Bapak Ibu penuh informasi dunia yang kosong. Penuh hiburan tanpa identitas. Terlalu terkoneksi dengan dunia. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita terlalu sibuk terkoneksi dengan dunia, kita akan kehilangan koneksi dengan Tuhan. Amin. Jadi generasi ini dipenuhi hal seperti ini. Jadi hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Emang cepat viral, cepat emosi, cepat menyerah, cepat kompromi. Generasi kita saat ini hidupnya dibutuhkan validasi. Katakan validasi. Biar gak ngantuk. Betani, Medan, Tuhan Yesus, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jangan tegang kali Bapak Ibu, amin. Saya tahu udah tengah bulan, biasanya akhir bulan baru habis, ini tengah bulan karena semua naik, saya tahu. Tapi tampangnya please, jangan mengintimidasi, amin. Nanti bergetar saya di sini ya. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini manusia kenapa anak muda sekarang susah dikontrol? Kita semua cari validasi. Kita nggak usah munafik, kita nggak usah tutup-tutupin. Kita semua saat ini mencari validasi. Ini hati-hati dengan kata validasi. Punya nggak kita temen yang suka traktir? Siapa di sini? Pernah kenal orang, hobinya traktir orang? Apa? Ya. Gak usah disebut nama. Gak usah sebut nama. Jadi kalau ketika kita suka traktir, gara-gara kalian sebut nama aku jadi bingung. Jadi kayak apa? Enggak, ini ya gak saya masukkan. Ini psikologi aja. Ini pelajaran psikologi. Ketika kita suka traktir orang, ya kan? Artinya orang kayak gini itu biasanya kepingin membahagiakan orang lain lebih dari dirinya sendiri. Pertama. Tapi yang kedua, orang seperti ini punya rasa insecure atau masalah di hatinya. Ketika orang seperti ini akan depresi terjatuh ketika orang yang tadinya dia traktir meninggalkan dia. Jadi ayo yang suka-suka traktir harus dikontrol juga. Amin. Jadi ketika ada orang yang suka bayarin, suka aja nyenengin orang gitu. Tapi ketika sekelilingnya meninggalkan dia atau lagi sibuk dengan urusan masing-masing, orang seperti ini akan ngerasa depresi, akan ngerasa apa. Ada lagi yang lebih bahaya di psikologi, ada juga orang yang gak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Orang ini ketawa, fun, segala sesuatunya oke, gak ada masalah. Tapi dia ngerasa kadang kalau sendiri capek, kadang mudah emosional, kadang malas ngomong. Kadang udah pokoknya malas ngomong, malas ketemu orang. Nah orang seperti ini biasanya kalau udah gak suka sama orang, gak sukanya banget. Nah ini juga harus dikontrol supaya kita kembali ke titik zero. Poin zero itu artinya ke titik normal kita. Amin. Jadi saudara, tipsnya bagaimana? Kalau orang yang yang tadi yang ketawa tapi di belakang penuh luka, ketika sendirian ngerasa kosong, ambil break sebentar. Ambil break, lakukan hal yang kita senangi, diam dalam hadirat Tuhan. Amin. Lakukan itu. Karena di antara kita pasti beberapa ada yang mengalami insecure, ada rasa gak aman dalam hati kita masing-masing. Meskipun udah berkeluarga, ada rasa kayak suami. Kita semua siapa sih suami yang gak suka dipuji istri? Pak Nevan suka gak dipuji istri? Woi, gak terlalu. Salah cari contoh awak ya. Haleluya.
Berarti ibu jarang muji ya bu ya? Ibu padahal Pak Nevan setiap khotbah selalu muji ibu, nggak adil bu. Saya sebagai gembala memihak bapak. Pujilah bu. Haleluya. Jadi generasi yang dipenuhi roh itu berbeda. Bukan sekedar generasi yang pintar. Bukan sekedar generasi yang aktif di gereja. Tapi generasi yang hidupnya dikuasai, katakan dikuasai Roh Kudus. Minggu depan kita akan tiba di hari Pentakosta. Di mana kita akan sama-sama merasakan lawatan pencurahan Roh Kudus. Saya kepingin dalam seminggu ini kita cari Tuhan benar-benar. Amin Bapak Ibu. Saya kepingin request sebagai gembala. Nanti di doa malam hari Rabu jam 7 berbondong-bondong datang. Kalau gereja lain itu 10 hari sebelum Pentakosta ibadah setiap malam menantikan Pentakosta. Tapi kalau kita ya udahlah, nggak apa-apa, kita di doa malam aja saya request. Amin. Siap? Katakan siap. Amin. Di doa malam kita datang sama-sama di tempat ini. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama menantikan hadirat Tuhan mengalir luar biasa tempat ini. Karena hadirat Tuhan itu harus ada kesepakatan hati, mencari, mengetuk, meminta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, yang tadinya hidupmu berat akan tiba-tiba damai sejahtera. Mulut kita itu jadi penuh kuasa ketika kita mengatakan, aku diberkati Tuhan, aku disayang Tuhan, masa depanku dahsyat, pekerjaanku dahsyat. Engkau akan menerima itu, amin. Itulah berkuasa. Yang kedua, gemar beribadah. 3, terkoneksi dengan misi gereja. Yang keempat, penuh kasih dan penerimaan. Jadi ini adalah perbedaan generasi. Next Pak Novi. Yang pertama, generasi yang haus akan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjadi generasi yang haus akan Tuhan. Dibaca sama-sama Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Dibaca sama-sama dengan kuat. 2, 3. Amin. Jadi saudara, ini adalah yang dilakukan gereja mula-mula. Hari ini adalah khotbah terakhir sebelum kita masuk dalam Pentakosta. Kita harus mengingat, minimal 1 minggu ini kita ingat bagaimana pola hidup gereja mula-mula. Gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka bertekun bersama-sama. Jadi gereja, kalau kita belajar sejarah gereja, gereja itu ada, saya lihat tuh gereja yang sudah menjadi agama negara dan gereja yang sebelum. Gereja yang sebelum itu sederhana, sangat kecil, mereka kerja siangnya, malamnya membagi-bagikan roti, makan sama-sama. Jadi benar-benar hidup dalam kesederhanaan, diburu untuk disiksa dan dibunuh. Tetapi sejak abad ke-3, ke-4 gereja sudah berhasil masuk ke istana. Dan dari situlah lahir gereja yang megah, gereja yang seperti istana, gereja yang disponsori raja. Bahkan kepala gereja itu menjadi tangan kanan raja dan seterusnya. Jadi saudara, kita kembali mengingat ke gereja mula-mula di mana sebelum pencurahan Roh Kudus, ini yang terjadi di Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka bertekun, ada doa, ada kerinduan penantian. Sama-sama dengan saya katakan, doa, kerinduan, penantian. Iya. Kalau kita lagi pacaran ya, fall in love. Kemudian pasti ada doa, itu artinya ngobrol. Siapa di sini yang pacaran atau sama suami istri nggak pernah ngobrol? Ibu ngobrol ya Bu ya sama Bapak ya? Ngobrol. Tapi ngobrolnya nggak boleh kelapa laku berapa hari ini. Cuma jangan gitu aja Bu, yang lain. Haleluya. Amin Bu. Wah. Nanti fokus ngobrolnya itu terus, jangan ya. Ditambahin sedikit, berarti laku banyak, belanjaan naik. Jadi ada ngobrol. Yang kedua ada kerinduan. Bapak kalau lama nggak jumpa Ibu, rindu nggak Pak? Wih, tepuk tangan loh Pak Aurel. Sangat ya. Ini yang duduknya agak berjauhan tuh, Pak Samuel. Tengoklah Bapak Aurel sama Aurel kalau duduk sebelah-sebelahan gitu kan. Anak-anak muda di sini nanti Pak diam-diam, anak-anak muda di sini gitu loh Pak.
nanti kalau aku udah menikah aku mau kayak bapak itu. Diam-diam gitu Pak. Iya, anak muda di sini gitu Pak. Pak Samuel, kalau bapak lagi nggak di rumah, bahagia atau rindu? Wih, haleluya. Jadi ada kerinduan. Kalau udah kita lagi sayang-sayangnya ini, ada suka ngobrol, teleponan, rindu. Akhirnya kita menanti kapan malam minggu biar jumpa. Amin. Mama-mama, bapak-bapak udah wah teringat masa lalu. Aduh manis sekali. Iya Pak Gem. Dulu suamiku six pack, sekarang one pack. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah cinta sama Tuhan. Kita harus ada doa, kerinduan, penantian. Seperti kita dengan seorang kekasih. Next. Yang kedua Bapak Ibu, dibuka sama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat 13 sampai 17. Dibaca dengan kuat. 2, 3. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini kejadian tadi sebelum, ini setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, ada sesuatu yang menggemparkan, orang sekitar rumah tersebut tanya, lagi mabuk semua ya itu, kesurupan apa kok mabuk? Mungkin mereka berkata-kata dengan lepas, mereka membuat sebuah kegaduhan. Jadi ditanya, Petrus dengan tegas mengatakan, mereka nggak sedang mabuk, ini masih pagi. Tapi seperti kata Nabi Yoel, mencurahkan rohku ke atas semua manusia, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi Bapak Ibu, jadi Kristen jangan Kristen yang stuck. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang ya udahlah datang gereja yang penting Kristen. Natal, apalagi Kristen napas. Tahu Kristen napas? Kristen Natal dan Paskah. Jangan ya. Amin. Datangnya satu kali Natal, satu kali Paskah. Nanti sama Tuhan dibuat napas satu-satu. Jadi datanglah ibadah dengan kerinduan. Amin. Nanti kalau kita buka hati, kita satu-satunya cara kita terima lawatan Tuhan, hati yang lemah lembut. Katakan lemah lembut. Kalau hati kita masih garang, kita nggak bisa. Kita nggak bisa, kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak bisa menyatu dengan Roh Kudus. Kita harus lemah lembut, kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak kuat. Tuhan, aku udah hidup sekian puluh tahun Tuhan. Akhirnya sekarang di depan, di hadapan-Mu Tuhan. Aku gak bisa apa-apa, ternyata aku ini bodoh Tuhan. Ya, saya sering gitu. Aku ini gak ngerti apa-apa, aku gak ada bakat Tuhan. Aku ya kayak gini nih. Selama ini kalau cerita sama kawan, gini-gini kan, kita ini kan pakai topeng, sok pinter aja. Apa namanya, validasi tadi. Amin. Kayak ngerasa, wah, sok tahu, sok apa. Padahal kita ini gak ada apa-apa saudara. Gak ada apa-apa, amin. Gak ada apa-apa. Tangan kita diambil satu udah gak bisa kerja. Di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Di saat kita remuk hati, kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, akhirnya aku sadar semuanya itu dari Tuhan. Di saat itu Roh Kudus akan bekerja. Amin. Jadi ketika engkau diberkati, engkau gak lagi ngomong. Ya kan? Udah kayak ku bilang. Ya kan, gereja ini mana bisa jalan kalau gak ada aku. Gak bisa ngomong gitu, amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya gak akan keluar kata seperti itu, amin. Saya sering kali di doa pengerja ngomong, gereja ini tetap harus jalan bahkan ketika saya gak ada. Bahkan ketika nanti gembalanya digantikan pun harus tetap jalan, amin. Karena kita semua di gereja ini, di hadapan gereja rumah Tuhan, kita itu hanyalah butiran debu. Gak usah sombong. Saya ngomongkan gitu, jangan sombong weh. Amin. Saya pernah dulu di gereja yang lama. Ada pemain musiknya apa-apa
kompakan mau keluar dari gereja segala macam. Mereka masih stay, tapi mereka suka jelekkan gereja tersebut. Saya kenal gitu, mereka mau keluar. Saya bilang, kalau kamu emang gak cocok, baik-baik pamit keluar aja, pindah gereja gak apa-apa. Mereka dengan bangganya ngomong, wih gak bisa lah, kami kan satu paket, begitu kami keluar, siapa yang main musik di gereja ini? Siapa gini? Saya bilang waktu itu, keluarlah, abang keluar, kakak keluar. Gereja itu diisi Tuhan lagi. Kenapa? Saya tahu gembalanya gak bagus, saya tahu. Tapi Tuhan melihat jemaat-jemaat yang mendoakan gereja. Amin. Amin. Saat ini pun, kalau ini pun nanti apa, Tuhan akan kirimkan yang baru. Di gereja ini saya selama pelayanan kemarin saya cerita-cerita sama Esther, saya juga ngomong. Iya ya, di gereja ini dulu saya takut Bapak Ibu. Wih, nanti gak ada yang WL, nanti gak ada yang main drum, gak ada yang main ini. Itu pikiran manusia, hidup dalam dimensi roh. Ya kalau emang diizinkan, satu kali ibadah, cuman keyboard aja ya boleh, cuman gitar aja ya boleh, gak ada masalah, amin. Diizinkan Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan menggantikan, amin. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita harus jual mungkin, keretaku satu-satunya, harus kita lepas. Ini punya Tuhan, lepas aja, gak usah takut, amin. Next Pak Novi. Generasi yang berani berbeda, katakan berani berbeda. Jadi generasi dunia modern itu kompromi itu normal. Ya gak usah Kristen-Kristen kali lah. Ya gereja lah. Tapi ya tetap lah harus bergaul juga nya. Sekali-kali apalah angguk-angguk, geleng-geleng, iya, saya gitu ya kan. Ya sekali-sekali apalah, kekede-kede juga lah gak apa-apa lah. Kekudusan tuh kuno, gak keren. Kalau diposting, postingnya di gereja ketawain. Nanti yang cowok-cowok kalau posting ke Instagram di gereja, langsung kawan-kawannya ngomong, Shalom Amang Pendeta. Wah disebut Amang Pendeta. Langsung Amang Pendeta disebut gitu ya kan. Begitu kita lewat, kita tahu pulang dari gereja, orang digede, haleluya, haleluya gitu kan. Salam, haleluya gitu. Diejek-ejek ya kan. Itu terjadi di zaman Kisah Rasul yang lalu juga terjadi. Kemudian beragama ya yang penting logika lah, yang penting gini, gak usah lah Kristen-Kristen kali. Tapi generasi yang dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, emang kita itu diciptakan, kita dipilih, gak selalu dimengerti dunia. Amin, katakan tidak selalu dimengerti dunia. Jadi aneh. Kalau saudara dengan nyaman hidup dengan orang-orang dunia, saudara dengan nyaman ngobrol sesuatu yang tidak berfaedah, saudara dengan nyaman gak datang ibadah sekian lama, kemudian tapi saudara terkoneksi banget dengan dunia, itu berarti saudara jangan-jangan gak dipilih Tuhan. Hati-hati ya. Itu bahaya kalau dunia mengerti saudara, dunia ngerasa nyaman dengan saudara, karena kita sewarna sama dengan dunia. Berarti jangan-jangan kita belum dipenuhi Roh Kudus. Amin. Normal kalau engkau dihakimi karena engkau Kristen, itu normal. Gereja mula-mula semua orang Kristen dianggap wah ini sesat ini, wah ini pembangkang negara ini. Dimusuhi, dihina, diledek, diapakan. Yesus disalib itu diledek, itulah dipenuhi Roh Kudus. Kalau ketika tidak diterima dalam keluarga, Bapak Ibu punya keluarga engkau gak diterima. Karena engkau memutuskan melakukan firman Tuhan, itu normal, katakan normal. Amin. Gak selalu harus mengikuti arus, tidak hidup demi approval, validasi tadi. Berani bernubuat, mendoakan, mendeklarasi iman. Bapak Ibu, zaman sekarang saya bagikan ya. Zaman sekarang, dari si hijau, tahu si hijau ya? Saya ngomong si hijau tahu gak? Pada gak tahu ya? Seberang sana, seberang. Yang warnanya hijau-hijau. Mereka lagi bikin pergerakan saudara supaya kita itu dipersulit. Satu persatu ke depan, dalam 5 tahun ke depan, banyak sekolah tinggi teologi yang akan ditutup. Mungkin kalau diomong sebelum COVID eranya penutupan gereja itu udah agak menurun angkanya. Sekarang kembali menaik ya kan. Emang mereka punya program. Di Tanah Karo udah berhasil dihijaukan kan gitu namanya. Banyak di situ udah. Sekarang si Ibu Ketaren ini
Udah banyak ya, separuh-separuh sana ya. Jadi saudara, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Ini ada pergerakan seperti, kalau kita lihat sejarah, seperti Turki. Turki dulu adalah pusat kekristenan nomor 1 selama 1000 tahun di dunia. Dari abad ke-4 sampai abad ke-14 itu Turki itu, Bizantium itu adalah kerajaan Kristen terbesar di dunia. Gereja terbesar itu Hagia Sophia itu di Turki. Tapi sejak kalah perang dengan Ottoman, mereka caranya memberikan pajak lebih kepada orang-orang Kristen yang sangat tinggi. Tapi kalau bayar pajak mereka akan dilindungi. Jadi mereka pintar gak pakai kekerasan, berangsur-angsur generasi demi generasi. Kristen di sana tinggal 1% gak sampai. Dulu 99% Kristen. Tahun 400 sampai 1400. Sekarang habis. Jadi saudara, banyak anak Tuhan menukar iman untuk uang. Senggol kanan kiri, jangan ya Dik ya. Jadi ini ada pergerakan, saya melihat, saya pelajarin, mulai ada arah-arah ke sana. Amin. Negara kita, jadi kita harus banyak mendoakan bangsa dan negara kita. Amin. Harus kita doakan. Ini bahaya ini ya. Kita orang Kristen lagi makan, kawan-kawan Muslim semua. Agama lain. Doa gak berani. Doakan aja, cuek aja. Amin. Mereka pun ketika berdoa, menunjukkan ke Bapak Ibu, mereka gak malu kok. Betul? Mereka apapun gak peduli. Mereka terang-terangan di Medan, sejak kapan babi dilarang dijual? Saya tanya, sejak kapan? Sejak kapan? Pak Silahi, kapan terakhir babi dilarang? Selama Bapak hidup gak pernah dilarang ya Pak ya? Makanan pokok justru ya. Saya jumpa bapak ini di Gede BPK kemarin, di Jamin Ginting. Bapak ini udah agak ke jalan mau ke Sapa. Aduh, keretanya udah jalan. Ternyata sama-sama penggemar. Namanya BPK 808. Enak itu Pak. Jadi itu panggangnya mantap. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini ada sesuatu yang terstruktur dan terorganisir. Kita harus siap-siap. Kita siapnya gak usah dilawan, gak usah malu. Amin. Iya, gak usah malu. Mereka terang-terangan loh. Di YouTube sekarang, Alkitab kita entah diapa-apakan, diotak-atik sama mereka. Terang-terangan mereka, betul? Giliran kita mau ngotak-ngatik mereka, berani? Gak ada yang berani, betul atau betul? Kita mau doa depan mereka, gak berani. Kita mau menunjukkan identitas, gak usah malu. Sekarang jadilah Kristen yang apa adanya. Mau doa aja. Amin. Yesus gak bawa agama kok. Gak usah mikir ini Buddha, Hindu, Muslim, Kristen. Pikiran kita masih salah. Yesus tuh gak tahu nanti kita di akhir zaman. Tuhan, aku udah Kristen. Apa itu Kristen? Apa itu Katolik? Apa itu Buddha? Apa itu Hindu? Itu kan dari manusia menamai. Amin. Pokoknya Yesus cuma ngomong, akulah jalan kebenaran, akulah jalan hidup. Ya kan? Makanya ajak aja orang yang agama lain pun datang beribadah. Ajak aja, usah malu-malu. Amin. Gak apa-apa, kok gak usah pindah agama, gak apa-apa. Kalau hidupnya dia masih terikat agama, gak apa-apa. Yang penting datang aja, didoakan, siapa tahu sakitmu sembuh. Siapa tahu kau diberkati. Gitu aja jawabnya. Amin. Semua yang terima mujizat Tuhan, dulunya gak kenal Kristus kok. Ketika Yesus menyembuh, itu semua bukan agama Kristen semua. Tapi disembuhkan aja sama Yesus. Yesus bodoh amat. Sakit mau disembuhkan, mau tumpang tangan sembuh. Udah, sesimpel itu Bapak Ibu. Amin. Di Roma katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jangan serupa dengan dunia. Next. 3 generasi yang memiliki kesatuan. Roma. Dibaca sama-sama Roma 12 ayat 16. 2, 3. Kemarin baru ngomong sama si Evan ya. Ternyata aku lagi siapin firman ini juga, Evan. Kemarin kita ngobrol tentang kerjaan segala macam. Dibilang di sini, Evan. Arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana.
Jangan kamu pikirkan perkara yang terlalu tinggi. Amin. Si Evan ini ya bagus juga, dia mikiri kerja apa segala macam. Jadi ada saatnya saudara kita saatnya kita merencanakan planning. Tapi ketika rencana kehidupan kita terlalu menakutkan bagi kita, lebih baik saat itu kita putuskan fokus saja untuk hari ini. Berkat hari ini ada sendiri, berkat besok ada sendiri. Amin. Kadang merencanakan sesuatu itu bikin kita ketakutan loh, benar gak? Ketika kita merencanakan, aku goalku segini, 10 tahun lagi kayak gini, 1 tahun. Kok belum ada apa-apa, jadi ketakutan. Di saat itu kita harus fokus pada hari itu. Amin. Yang cewek-cewek di sini, Pak Gem aku udah tua, saatnya lah Pak Gem aku punya apa. Amin boru-boru. Saatnya punya pasangan. Wah udah kode keras itu bang. Abang kelamaan nih. Kalau jadi cowok gak boleh lama-lama bang. Harus langsung. Jadi saudara hidup di luar Roh Kudus mudah tersinggung, pindah hati, mudah konflik, mudah menyalahkan. Tapi dalam Roh Kudus gak mudah goyah, setia dan taat. Rendah hati mau belajar, penuh pengampunan. Inilah calon-calon boru-boru, abang-abang yang mau punya calon tuh cari yang kayak di bagian kanan. Generasi yang dalam Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Percayalah kalau udah takut Tuhan, udahlah gampang. Nanti ngerintis semua sama-sama gandengan tangan. Bapak Ibu, keluargamu gak usah takut miskin. Suami istri sepakat. Ini janji Tuhan, saya sebagai gembala Tuhan. Ngomong di depan saudara. Kalau omongan saya ini salah, ini firman Tuhan ya. Nanti kabarin saya pensiun aja jadi gembala ya. Soalnya ini Alkitab ya dan amin, amin. Suami istri sepakat, akur, baik-baik. Ekonomimu akan baik-baik aja. Semua itu akan mengikuti, amin, amin. Jadi kalau ada masalah ekonomi, jangan cari solusinya, cari cuan yang lain yang lebih gede, hutang sana, hutang. Enggak, itu enggak solusi. Perbaiki hubungan suami istri. Jangan datang ke seminar sini, seminar. Percuma. Kalau suami istri masih suka berantem, lempar-lemparan piring, percayalah, seret rezekinya. Mampet rezekinya. Amin. Mas Samuel lo ketawa-ketawa, sering lempar piring? Enggak nampak murah senyum semua. Enggak lah. Apa? Oh parang ya, waduh. Oh iya, kalau Ma Aurel jangan ya Bapak ya. Di situ banyak pisau-pisau motong potong kelapa, bahaya ya. Oh waduh, ngeri juga, sebelah gereja pula ya kan. Jadi Bapak Ibu, apapun permasalahan saudara, Bapak Ibu, kuncinya satu yang udah menikah. Perbaiki hubungan suami. Kalau komunikasinya lancar, nggak usah dipikirin berkat itu. Tiba-tiba aja dibukain pintu. Percaya. Amin. Ketika kita melangkah, kok berat ya hidupku gini? Ingat, komunikasinya gimana sama suami istri? Hubungannya gimana? Kita bikin romantis. Selalu romantis. Amin. Coba diajak keluar sekali-sekali, disenengin. Ya, Pak Gem tapi belum ada duit, makan bakso. Bakso cuma berapa? 15.000-nya. Makan bakso, ya kan? Ini anak-anak believers ini anak muda banyak tahu bakso yang enak. Makan bakso. Oh, sorry, Juwita. Makan bakso di Tetelan Iga, Setiabudi. Jumpa Juwita. Iya. Kalau yang Ononiha dapat bonus 2 kali lipat. Kalau yang halak kita Batak setengah aja. Bonusnya setengah aja. Amin. Gitu ya cerita ya? Enggak ya, semua sama 2 kali lipat ya. Dagingnya dikasih tetelannya. Wah. Tapi kalau yang tua jangan banyak-banyak tetelannya. Nanti mampet ininya. Sedikit aja. Datang Bapak Ibu di Kedija Juwita. Bakso, tetelan, iga depan pasar buah Setiabudi. Ya betul ya? Samping Irian, ya. Oh ya, samping Irian. Nah, supermarket Irian sampingnya. Yang simpang di ujung itu simpang ya. Di situ cari yang namanya Juwita. Jadi ketika datang sebut nama Juwita 3 kali, diskon 50%. Haleluya. Kapan kita serbu Pak Nevan? Kita rencanakan dulu ya, kita makan.
Pak Silalahi dekat itunya, dekat kali rumahnya. Datang Pak, sama ibu kan makan bakso. Haleluya. Jadi harus rendah hati, mau belajar penuh pengampunan. Next, haleluya. Jadi kita kesimpulan, saya undang tim musik maju ke depan. Yang pertama, tentukan apa sih tujuan kita jadi Kristen, apa sih tujuan kita dipanggil. Yang kedua, apa arti Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seberapa sering kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita jadi Kristen gak pernah komunikasi loh sama Roh Kudus. Hati-hati ya. Kita harus komunikasi. Gak apa-apa, tanya aja ya, Roh Kudus, hari ini aku harus gimana. Ketika ada masalah, ambil waktu doa 2 menit, 3 menit, 5 menit, puji Tuhan gak apa-apa. Ketika milih, Deborah ketika ada masalah, udah hampir akhir bulan, targetnya masih kurang 1. Tuhan, kayak mana ini Tuhan? Kurang 1 aja, cair bonusku. Ma Aurel juga poinnya kurang 20 poin. Waduh, gaji dipotong 40% ini. Udah gini, duduk. Udah akhir bulan. Tuhan, kayak mana cara naikkan poin ini? Siapa tahu yang ngecek silap-silap langsung poinnya. Pokoknya Bapak Ibu, komunikasi. Amin. Komunikasi. Jangan nganggap komunikasi sama Tuhan tuh orang gila, enggak. Emang lah kita harus tergila-gila sama Tuhan. Amin. Dunia itu kalau ngelihat orang Kristen, kita tuh diejek, dilecehkan, dianggap orang gila. Biasa itu. Amin. Biasa, gak apa-apa. Anggap aja kayak gitu, gak apa-apa. Nanti dilihat rumah tangga kita baik-baik, rumah tangga dia berantakan. Kita saling sayang sama istri, diberkati, dia udah cerai, pinjol di mana-mana, dikejar ini itu. Karena di luar Tuhan. Selama di dalam Tuhan, hubungan suami istri, kita dalam Kristen yang benar-benar dianggap gila, dianggap norak, dianggap ini gak apa-apa. Amin. Nanti kan dilihat pada akhirnya bagaimana Tuhan mengangkat kita. Kita naikkan pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sama-sama katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Ibu, kita masuk saat teduh. Saya terbatas Bapak Ibu. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing satu persatu. Tapi sungguh saya mengasihi setiap kita semua di tempat ini. Sungguh saya seorang hamba Tuhan yang siap berdoa bagi jemaat yang sudah benar-benar tertanam. Yang juga sudah mendoakan agar gereja ini terus maju, terus bergerak. Bapak Ibu, ada yang harus dilepaskan. Saya nggak tahu Tuhan taruh di hati saya perkataan demikian. Ada sesuatu yang harus engkau lepaskan. Ada sesuatu yang harus kau hilangkan dalam hatimu pada siang hari ini. Mari ambil waktu, lepas. Entah itu pengampunan, entah itu ketakutan, entah itu masa lalu, entah itu luka hati. Tangan kita cuma 2, ukurannya gak besar. Ketika kita genggam masalah-masalah itu di masa lalu dengan kuat, tangan kita habis dayanya. Sehingga ketika hujan berkat, tanganmu gak bisa menampung berkat itu lagi. Ada yang kau pegang, ada sesuatu Bapak Ibu yang kau pegang dengan kuat. Minggu depan kita akan masuk di Pentakosta. Mari minggu ini bereskan. Lepas. Biarkan kau datang di Pentakosta minggu depan dengan tangan yang hampa.
dengan tangan yang kosong, yang siap menampung apapun yang kau dapat dari Roh Kudus. Buang segala ketakutanmu. Ya Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu berusaha mengubur yang lalu. Berat Tuhan, tapi Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus beri kekuatan. Ada yang harus terlepas dan hilang, ada yang harus Engkau buang. Tuhan akan gantikan yang baru Bapak Ibu. Tuhan akan gantikan yang baru. Tuhan akan gantikan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Saya undang kita perlahan bangkit berdiri. Syara lama ya syara laba ya syara laba. Haleluya. Sembah. Oh ya lama ya terima kasih. Kami menolak setiap ketakutan, roh-roh yang melemahkan iman anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ikuti kata-kata saya, aku diberkati. Masa depanku dahsyat. Aku orang beruntung. Tuhan siapkan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan, Kau tunjukkan kasih